Dengan datangnya Kylian Mbappe ke Real Madrid, maka lini depan Real Madrid akan semakin mengerikan di musim depan karena sudah diisi nama-nama seperti Jude Bellingham, Rodrigo Goes, Jude Bellingham, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di video ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku terkait dengan semengerikan apa Real Madrid musim depan. Namun sebelum itu, bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe, dan nanti silakan berikan komentar kalian kalau kalian sepakat maupun tidak sepakat. Oke? Nah, di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku seperti yang gue bilang di awal terkait dengan Real Madrid gitu. Ya, banyak orang bilang bahwasanya Real Madrid musim depan itu akan mengerikan dengan skuad ya. Di depan bisa kita lihat ya, ada Vini di kiri, Mbappe di depan, Rodrigo di kanan, kemudian Bellingham di belakang striker. Ya seharusnya atau di atas kertasnya yang sangat bukan lagi mengerikan, sangat mengerikan seharusnya begitu kan, karena insting menyerang mereka yang luar biasa. Cuman menurutku ada beberapa poin yang akan menjadi permasalahan Real Madrid musim depan gitu loh. Nah, yang pertama itu menurutku adalah konflik posisi kayak gitu. Gini, ya kalau kita lihat posisinya ya starting eleven, prediksi starting elevennya Madrid musim depan kan yang bisa dibilang di belakang itu Courtois, di kiri Mendy, Florian Mendy, di dua back Rodri dan juga Militao atau Militao atau Rudiger Alaba, antara mereka bertiga lah. Kemudian di kanan ada Carvajal, kemudian dua DM, Tchouaméni dan juga Camavinga. Di belakang striker itu Jude Bellingham udah pasti punya dia. Kemudian di kiri Vini, di depan itu ada Mbappe, di kanan itu Rodrigo. Kan begitu idealnya seperti itu gitu loh. Cuman yang jadi permasalahan kan adalah konflik posisi gitu. Menurutku begini, ya terutama di lini depan gitu. Kenapa aku katakan konflik of posisi? Mbappe itu musim lalu banyak bermain sebelum di Real Madrid, di PSG berarti kan. Di PSG dia banyak bermain itu dari sisi ditempatkan di sisi depan. Oke, di sisi depan dia banyak ditempatkan di posisi depan ya. Kita lihat di Liga Champions, di Liga Prancis, nggak tahu lah karena siapa sih yang nonton Liga Prancis. Kita berpatokan pada Euro kemarin dan juga Liga Champions saja gitu kan. Di lini depan ya dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia butuh, bisa nggak dia bermain di posisi itu, bisa sangat bisa. Cuman yang jadi permasalahan dari si Mbappe ketika dia bermain di lini depan, ini orang kan skillful, ini orang kan finishingnya bagus, tapi dia skillful, dia butuh ruang yang cukup banyak untuk mencetak gol karena dia punya kecepatan, dia punya skill, dia punya insting gitu. Jadi dia butuh ruang yang cukup banyak untuk bermain gitu. Jadi kalau dia menjadi pemain nomor 9, ya pasti akan cukup menyulitkan karena ruangnya kan kecil, hanya kotak penalti itu aja. Kalau dia bermain di sisi sayap sebelah kiri, ya baru mengerikan ini orang gitu. Baru mengerikan ini orang kalau aku bilang, karena dia punya banyak space, paling tidak 50 meter dia punya space untuk sprint, untuk ngelewatin, untuk satu dua sentuhan. Kalau di kotak penalti cuman ya area kotak penalti, dan menurutku dia bukan tipe pemain yang nonggok di kotak penalti gitu. Menurutku dia bukan tipe pemain yang demikian. Sedangkan di sebelah kiri sudah ada pemain ya one of the best. Siapa? Vinicius Junior yang kemungkinan mungkin akan memenangkan Ballon d'Or selain Rodri dari City kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi apakah iya apakah iya Mbappe bermain di sebelah kiri? Nggak mungkin menurutku, pasti itu punyanya Vinicius. Apa iya Vinicius main di kanan atau Mbappe main di kanan? Kita nggak pernah lihat Mbappe mungkin di awal-awal karirnya ya dia bermain di sebelah kanan. Tapi kan dia prime-nya itu di kiri. Iya kali si Vinicius akan main di sebelah kanan. Terus Rodri mau dikemanain gitu, oke? Terus Rodri mau dikemanain? Mau nggak main, yang ngamuk ini orang. Tahu sendiri pemain Brazil, dan juga musim lalu dia salah satu pilar penting Real Madrid juara Liga Champions dan juga juara Liga Spanyol gitu. Jadi ya, menurutku konflik posisi ini akan menjadi hal yang yang akan kita lihat musim depan kalau Ancelotti nggak pandai nge-build timnya kayak gitu loh, ngerti nggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konflik antar pemain. Nah, ini yang jadi permasalahan. Semakin top tim,
semakin banyak pemain bintang ya, pasti konflik makin banyak. Artinya semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin yang meniupnya, menghembusnya begitu. Ngerti nggak? Jadi ya banyak pemain di depan mereka punya paling tidak berapa? 6 ya. Vini, Rodrigo, Mbappe, Arda Güler, kemudian Vini belum, Vini, kemudian Jude Bellingham, Valverde, 7 bahkan. Mereka punya 7 pemain yang bisa bermain di depan. Secara kedalaman squad bagus, sangat bagus karena bisa bergantian-bergantian. Cuman masalahnya iya kali pemain kayak Arda Güler, Endrick bahkan 8 bahkan. Endrick nggak main gitu loh. Ngerti nggak? Kemudian Vini, pemain-pemain yang gue sebutkan tadi, iya kali kalau mereka dicadangkan 1-2 pertandingan atau 1-2 pertandingan mereka di menit 60-70 ditarik nggak marah, pasti merepet, pasti ngambek gitu. Karena semua pemain ini udah punya nama. Mungkin yang tidak punya nama sedikit mungkin Arda Güler, tapi tahu sendiri nih pemain egonya gimana. Musim lalu aja dia sempat ribut kan sama Ancelotti ya, ribut dalam tanda petik lah kayak itu. Ribut karena dia nggak dimainkan, karena dia ditarik dan sebagainya. Tapi kalau aku bilang Arda Güler ini ya salah satu pemain yang berbakat di posisi dia. Posisi dia kan di wing kanan ataupun di belakang striker. Sementara di posisi itu ada Rodrigo di kanan, kemudian di belakang striker ada Jude Bellingham. Iya kali dia bisa nembus. Gitu lah. Kecuali Bellingham musim depan bermain jelek gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau menurut pribadi konflik antar pemain ini akan menjadi hal yang cukup lumrah kita lihat musim depan. Kayak gitu loh. Iya kali. Kayak aku bilang, iya kali. Endrick 17 atau 18 tahun musim di tahun ini. Cuman dia itu bukan seperti Vini. Kalau Vini, dia datang ke Real Madrid, dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan belum masuk timnas senior Brazil sah. Endrick ini sudah juara di Brazil, kemudian sudah menjadi striker timnas, sudah beberapa kali dimainkan dan cetak gol. Iya kali kalau dia dicadangkan, nggak main 2-3 pertandingan ngambek, pasti ngambek gitu. Makanya aku bilang, ya mungkin di atas kertas Madrid mengerikan. Cuman kalau kita bicara ya realnya di lapangan akan banyak terjadi konflik kalau aku bilang gitu loh, ngerti nggak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah minim kreativitas di lini tengah. Gini, seperti yang gue bilang, lini depan Madrid oke lah, udah one of the best, nggak ada yang bisa nandingin lah. Untuk sekarang ya mereka punya penyerang terbaik di dunia lah semuanya di depan, di kiri, di kanan, di depan gitu. Mereka punya pemain terbaik. Cuman yang nyuplai mereka itu siapa? Sama seperti pada saat PSG punya Neymar di kiri, Mbappe di depan, Messi di kanan. Oke, tapi yang menyuplai di tengah nggak ada. Itu yang akan terjadi di Real Madrid musim depan menurutku. Karena sumber kreativitas Madrid selama ini ada dari 2 pemain. Yang pertama itu Luka Modric sudah 40 tahun. Oke. Yang kedua si Toni Kroos sudah pensiun. Berarti tinggal satu nama, yaitu Luka Modric. Iya kali ini pemain bisa bermain, mungkin bisa, cuman pasti akan kalah sama anak-anak muda. 40 tahun disuruh main berapa, paling tidak 40 games di Liga Spanyol, 90 menit, iya kali kayak gitu. Nggak mungkin, kalau aku bilang nggak mungkin. Mungkin, tapi ya mungkin dimasukkan di menit ke-70, 80 untuk menambah kreativitas kalau udah ketinggalan. Mungkin akan seperti itu. Sedangkan Tchouaméni dan Camavinga, aku bilang mereka mungkin Camavinga mungkin bakatnya ada sebagai pemain kreatif, tapi belum terbukti dibandingkan dengan Kroos, dibandingkan dengan Modric. Ya masih ada 2 level di bawah. Kroos itu masih ada 2 level di atas mereka, di atas Tchouaméni dan juga Camavinga. Sedangkan Tchouaméni kan lebih ke DM, bukan pemain yang kreatif gitu. Jadi siapa yang akan menjadi pemain kreatif? Kalau aku pribadi ya mungkin ada nama Arda Güler, tapi posisi dia di belakang striker, yaitu Bellingham udah pasti di situ. Sedangkan Bellingham menurutku udah berulang kali ini pemain bukan pemain kreatif. Dia ini pemain box to box kan. Di Inggris dulu, kemudian di Dortmund box to box, kemudian di Madrid digeser lah dia agak ke depan menjadi attacking midfield yang masuk ke kotak penalti kalau Vini dan juga Rodri itu melebar untuk meminta bola. Kan itu sebenarnya yang menjadi patternnya si Bellingham gitu. Jadi dia bukan pemain kreatif kalau aku bilang. Karena ya kembali lagi kita melihat siapa sih pemain kreatif, kecuali di sisa transfer ini mereka mendatangkan pemain kreatif. Siapa itu? Ya aku nggak tahu kayak gitu. Kevin De Bruyne nggak mungkin, Bernardo Silva nggak mungkin juga. Ya
pandai-pandai Madrid lah siapa yang akan menjadi pemain kreatif, atau mungkin kreativitas mereka datangnya itu dari sayap melalui Vini, Mbappe ataupun Rodrigo, karena musim lalu juga banyaknya kreativitas datang dari sayap juga, bisa-bisa aja ya, bisa, cuman ya lebih kepada skill individu aja jadinya nanti, yang artinya ya kalau kehilangan bola rentan kena serangan balik ataupun kena counter attack kayak gitu kalau menurutku. Nah, kemudian yang keempat adalah keropos di lini belakang. Oke, kita lihat backnya Madrid. Kalau kiper, oke, mereka punya Courtois, mereka punya Lunin, aman. Backnya Madrid, back kiri, back kanan, back tengah. Back kiri, Mendy, cuman sendiri, nggak ada penggantinya, oke? Sejauh yang ku ketahui, nggak ada penggantinya. Di tengah, mereka cuma punya 3 pemain. Di kanan dulu, di kanan. Mereka punya si Carvajal, tapi masih bisa dilapis sama Lucas Vazquez lah di sebelah kanan. Nah, di tengah mereka cuma punya 3. Alaba, Alaba, kemudian Militao, kemudian Rudiger. Nah, tiga pemain ini rentan akan cedera. Oke, rentan akan cedera. Jadi, kalau misalnya tiga-tiganya cedera, ya mau bagaimana? Ya mungkin aja bisa kayak misalnya Tchouaméni beberapa kali didorong ke belakang menjadi back. Cuman kalau misalnya Tchouaméni sendiri, siapa yang mau jadi back? Masa Camavinga? Camavinga bisa, tapi kan dia back kiri dibuat kayak gitu. Kemudian dia nanti inverted atau masuk ke tengah. Kan begitu seringnya kayak gitu. Jadi, ya siapa yang menggantiin gitu loh, siapa yang gantiin, ya percuma aja kalau lini depanmu itu luar biasa tapi lini belakangmu keropos, ya sama aja bohong, karena ya lini main bola itu kan lini belakang kuat, lini depan tajam, lini tengah kreatif, kan itu intinya ketika kita bermain sepak bola kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku pribadi yang menjadi permasalahan dari Madrid di lini tengah ke belakang. Kalau lini tengah, kalau lini depannya udah selesai. Kalau aku bilang, kasih aja bola sama mereka, mereka bisa cetak gol. Kalau aku bilang, asalkan mereka nggak egois gitu menurutku gitu loh. Jadi kembali lagi aku bilang, mungkin mereka akan semengerikan itu, tapi faktor-faktor lain yang nyuplai mereka siapa? Yang bertahan kalau pemainnya cedera itu gimana? Siapa? Gitu loh. Itu kan perlu diperhatikan juga sebagai seorang pelatih. Nah, untungnya Madrid punya pelatih ya yang manajemen timnya itu bagus. Siapa itu? Ancelotti. Bahkan pernah ada kabar dia mendatangi salah satu pemain, Rodrigo atau siapa. Dia datang ke rumahnya, makan di rumahnya. Kemudian ya artinya secara manajemen dia bagus komunikasinya dengan pemain. Pemain itu merasa nyaman. Kemudian bisa mengeluarkan semua kemampuan dia di lapangan karena dia mendapatkan kepercayaan dari pelatih gitu. Tapi kembali lagi, tapi kalau misalkan Ancelotti sudah melakukan hal demikian, tapi di tengah nggak ada kreativitas, di belakangnya keropos, ya Courtois bisa apa ya, kasih kebobolan aja musim depan itu gitu. Jadi kemudian ya kalau aku bilang beruntungnya Ancelotti ini pintar dalam mengambil hati pemain sehingga pemain bisa memberikan segalanya untuk tim kayak gitu. Kalau menurutku kayak gitu. Oke, itu dulu si konten kita kali ini menurutku, karena ya mungkin Madrid akan mengerikan musim depan, tapi kita lihat. Kalau aku sih optimis Madrid bisa juara, pasti mereka dapat kayak gitu. Kalau nggak dapat ya keterlaluan dengan skuad seperti ini kayak gitu. Tapi kembali lagi, sepak bola itu 90 menit di atas lapangan, kita nggak bisa memprediksi. Oke? Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke? Terima kasih, semoga terhibur.